Dan di sini udah ada Mas Nathan sebagai narasumber saya. Bagaimana kabarnya Mas Nathan? Alhamdulillah baik Mas Teh, Mas Tengki. Jadi gimana nih Mas? Apa nih gimana tuh? Untuk hari ini bagaimana? Ya alhamdulillah baik-baik saja Mas gitu. Kita semakin bakar apa lah ya biar kita ngobrol sama. Hancur. Rokok itu tidak baik, rokok itu racun. Ada nama sambal lagi gitu. Oke Mas, gimana nih Mas? Apa kita langsung aja ke pertanyaan? Oh boleh, silakan Mas. Kita ngikut aja. Menurut Mas Nathan ya, bagaimana sih pendapat Mas Nathan tentang yang ada kerusakan di Raja Ampat yang diakibatkan oleh pertambangan? Menurut gua Mas ya, dengan adanya aktivitas pertambangan di Raja Ampat itu kemungkinan bisa banyak banget merusak keindahan alam Raja Ampat itu. Sebagai contoh, terumbu karang yang ada di Raja Ampat itu ada sekitar 1000 atau berapa gitu. Yang ada di Raja Ampat itu mungkin kalau misalnya bakal dikeruk dan dikeruk terus untuk menjadikan dunia tambang, itu bakal habis Mas. Dan itu juga bisa mencemari lingkungan berupa laut dan tambang dan karang-karang yang di bawah laut itu Mas gitu. Dan ikan-ikannya juga kan banyak jenis ikan di sana. Jadi di sana juga mungkin bakal populasi ikan yang mungkin unik-unik di sana tuh bakal hilang juga Mas gitu. Upaya apa aja sih yang bisa kita cegah? Kita selaku masyarakat normal sih Mas ya, kita nggak bisa mengupayakan yang jauh kecuali kita mengapresiasikan suara kita sendiri ke pemerintah. Tapi ya tergantung lagi bagaimana pemerintah itu bisa menyetop pertambangan di Raja Ampat ini atau tidak gitu. Ya tugas kita memang kita menyuarakan, itu kita Mas. Kita menggunakan suara kita untuk ngomong langsung ke pemerintah gimana caranya biar Raja Ampat ini kita tetap menjaga keindahan Raja Ampat ini seperti yang UNESCO lah, bisa ada menjaga aset negara Indonesia itu Mas. Tapi kan dari berita yang kemarin yang beredar tuh, dari warga sana juga banyak yang melakukan aksi penolakan juga kan? Betul, karena kalau menurut saya pribadi Mas ya, di warga-warga sana itu memang benar-benar menjaga alam di sana. Raja Ampat itu memang kalau banyak orang bilang itu surganya Indonesia Mas, karena di situ untuk snorkeling pemandangannya bagus, lautnya masih bersih dan belum ada namanya populasi udara atau pencemaran jenisnya. Jadi kalau misalnya ada tambang, terus kayak ada tanah yang jatuh ke dalam laut kan itu bisa mencemari lingkungan Mas gitu. Jadi makanya kenapa penduduk sana itu pada protes keras dengan adanya penambangan Raja Ampat itu karena untuk benar-benar menjaga keutuhan Raja Ampat itu gimana awalnya gitu Mas. Tapi balik lagi sih Mas, kalau dari berita yang beredar kemarin juga terus ada isu juga kan di situ dari berbagai warga yang melakukan penolakan tiba-tiba kok menjadi mendukung gitu dengan adanya aktivitas penambangan di situ. Apa itu? Mungkin kalau misalnya mendukung pertama untuk kebaikan Indonesia sendiri ya, dalam artian bisa mengolah produk dalam jenis tambang ini lalu bisa diekspor keluar itu Mas. Jadi itu mungkin bisa jadi deposit buat Indonesia sendiri gitu loh, pemasukan. Cuma kan kembali lagi namanya pertambangan pasti bakal merusak alam, terutama kayak di sana kan mungkin banyak banget jenis-jenis pohon atau kayak hutan dan semua udah harus dibabat dulu lalu dikeruk tanahnya hingga dilakukan pertambangan di sana. Itu dampak besar ketika kita bisa merusak alam lah gitu. Oke, dari itu kita seberapa efektif penerapan aturan dan pengawasan pertambangan di Raja Ampat dalam menjaga kelestarian lingkungan di sana? Berapa efektif ya? Iya. Ya kalau misalnya ada pertambangan di sana, kita melakukan hal apapun sepertinya nggak akan efektif sekali. Karena tetap aja namanya di dunia pertambangan itu bakal dijaga ketat pastinya. Dan kalau kita mengupayakan untuk menjaga kelestarian Raja Ampat itu seperti kayak untuk sekarang atau seterusnya tuh bakal sulit Mas. Iya. Karena Raja Ampat ini bakal bener-bener dijaga ketat. Apalagi di area pertambangan itu bakal dijaga ketat Mas. Gitu. Jadi ya upaya kita ya mau gimana lagi, kita harus bisa mengapresiasikan dengan suara kita sendiri ke pemerintah untuk menghentikan
stop proyek di Raja Ampat karena untuk benar-benar menjaga keindahan Raja Ampat aslinya. Apa sih Mas langkah konkret nih yang bisa kita lakukan untuk memulihkan daerah Raja Ampat dan beberapa kualitas pertambangan? Langkah konkret ya mungkin diawali dengan penanaman pohon yang sudah ditebang-tebang oleh oknum-oknum atau teman-teman yang bekerja di tambang sana untuk kembali lagi menghidupkan hutan-hutan yang udah dibabat lah di sana. Itu langkahnya. Terus kedua ya mungkin ya paling benar-benar kita bisa menjaga lingkungan di Raja Ampat itu lah biar tetap terjaga keindahannya gitu. Itu sih langkah-langkahnya. Untuk faktor-faktor jangka panjang dari pertambangan terhadap pariwisata dan ekonomi daerah itu Jelas mas, bakal jauh faktornya. Karena orang-orang dari luar negeri datang ke Raja Ampat emang untuk melihat keindahan dan kecantikan dari Raja Ampat itu mas. Ketika kalau misalnya udah ada dunia pertambangan di sana, ya kemungkinan namanya pencemaran air itu pasti ada mas. Dan kalau misalnya orang-orang di sana kan juga bakal melihat ke dalam snorkelingnya itu, dia bakal melihat keindahan dan cantiknya terumbu-terumbu karang yang ada di sana yang sudah tersusun lama gitu. Kalau misalnya ada pusat pertambangan kan mungkin ya orang-orang terus kayak berpikir terumbu karangnya atau mungkin udah tercemar oleh karena aktivitas tambang gitu. Bahkan jadi untuk daya tarik keluar turis keluar negeri untuk ke Raja Ampat ini mungkin bakal sedikit berkurang gitu mas untuk melihat cantiknya Raja Ampat. dari segi ekowisata itu ya di sana pasti akan berkurang jauh. Itu kalau menurut pribadi mas. Untuk di daerah lain nih, apakah bisa kita mencegah supaya tidak terjadi hal-hal yang seperti itu? Daerah lain seperti mana mas? Mungkin daerah lain yang seperti ya, pendapatannya dari sumber ya ekowisata gitu. Ya sebenarnya sih kalau kayak gitu harus izin dulu ya sama pemerintah, dalam artian ya gimana caranya biar nggak mengganggu penghasilan negara melalui pariwisata itu. Jadi dunia pertambangan tetap berjalan, namanya pariwisata tetap berjalan. Jadi kalau bisa ya dibuat jalan antara pariwisata dengan pertambangan. Jadi turis-turis bisa melihat aktivitas pertambangan dan juga bisa menikmati alam yang cantik gitu loh mas. Gitu. Tapi itu tetap aja gak sih mas, balik lagi ke masyarakatnya sendiri. Betul, dari masyarakat sendiri. Oke, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil ya dari pertanyaan Mas Nathan, pertambangan di Raja Ampat berdampak buruk bagi lingkungan, termasuk kualitas terumbu karang, mangrove dan kualitas air laut, serta mengancam mata pencarian masyarakat ada. Betul. Itu sangat berpengaruh. Sangat pengaruh banget mas, karena memang mata pencarian sana memang dari pariwisata itu. Kalau misalnya pariwisatanya udah hancur, mereka mau makan apa mas? Gitu. Sedangkan pertambangan juga nggak mungkin menggunakan tenaga orang lokal. Betul, pasti menggunakan alat-alat berat dan lain-lain, itu bisa mengancam kecantikan terumbu karang yang di sana. Jadi diperlukan pengawasan yang ketat dan Betul. kerjasama semua pihak untuk memulihkan dan menjaga pelestarian alam di Raja Ampat. Betul. Betul. Oke mas, paling itu saja yang bisa saya tanyakan ya untuk Mas Nathan ya. Terima kasih udah mau menjawab semua pertanyaan dari saya. Sama-sama mas Melki. Oke, sebelum menutup podcast ini, alangkah baiknya kita serumut dulu. Mas serumut dulu. Serumut dulu. Santai aja, santai. Mas. Dan oke, kita akhiri saja podcast untuk hari ini. Di sini saya Melki dan di sini juga Mas Nathan. Terima kasih untuk semuanya. Maaf kalau ada salah kata, perbuatan atau
dari saya. Terima kasih.